Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast EduTalk, Education Talk bersama saya Tahta Alvina Minahil Oya. Kita akan membahas topik penting tentang pendidikan, yaitu bagaimana sekolah berperan dalam membentuk karakter. Pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Bu Siswanti SPDI. Beliau akan berbagi pengalaman dan pandangannya tentang pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Bu Siswanti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Bu. Iya, kenalkan nama saya Siswanti SPDI. Saya adalah salah satu guru pendidikan agama Islam di SDN Kota Madiun. Sudah berapa lama mengajarnya? Saya mengajar di SDN Sukasari kurang lebih sudah 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Lama ya. Setelah mendengar sedikit perkenalan tadi, saya yakin banyak insight yang bisa kita dapatkan dari pengalaman beliau. Jadi mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut Bu Wanti, apa arti pendidikan di sekolah? Pendidikan sekolah itu adalah sistem untuk menanamkan nilai-nilai perilaku dan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kita dan keterampilan kita untuk anak didik kita. Demikian. Lalu, mengapa pendidikan karakter itu sama pentingnya dengan pendidikan akademik? Karena keduanya saling melengkapi untuk menciptakan generasi utuh, berintegrasi, dan mampu menghadapi tantangan hidup. Pendidikan karakter membentuk dasar moral, empati, dan keterampilan sosial. Sedangkan untuk pendidikan akademik membekali pengetahuan dan keterampilan. Keduanya harus berjalan beriringan, keduanya harus sukses karena orang sukses membutuhkan ilmu yang dipadukan dengan budi pekerti. Demikian. Demikian. Bagaimana bentuk nyata penerapan pendidikan karakter di sekolah yang pernah jenengan lihat? Bentuk nyata penerapan melalui kebiasaan rutin. Yang pertama upacara bendera. Ketika upacara bendera itu paling enggak anak-anak harus memiliki disiplin, ya, disiplin untuk mungkin caranya untuk baris yang bagus atau mungkin mengurut bendera harus yang benar. Yang kedua yaitu ketika doa bersama. Jadi anak-anak diberikan keterbiasaan sebelum melakukan dan selesai apapun melakukan doa dengan sikap berdoa yang baik. Kemudian program kebersihan. Dalam kebersihan itu anak-anak diajarkan untuk bersikap disiplin. Jadi misalnya sehabis makan sampahnya dibuang di tempat sampah atau mungkin melihat daun-daun kering yang jatuh bisa diambil, dibuang di tempat sampah. Terus kemudian dari salam dan sapaan. Jadi mengajari anak-anak ketika berguru dimanapun tempatnya, baik itu di luar, di dalam kelas atau mungkin di luar lingkungan sekolah, ketika bertemu dengan ibu guru paling enggak menyapa, memberikan salam. Itu dari kegiatan rutin. Kalau melalui spontan, koreksi perilaku. Jadi ketika Bu Wanti ya misalnya ketika melihat anak sedang makan berdiri, secara spontan Bu Wanti langsung mengingatkan. Atau mungkin ketika berjalan di depan orang tua paling enggak harus membungkuk badannya sedikit begitu. Terus yang kedua tentang pujian dan apresiasi. Nah ini pujian dan apresiasi ini diberikan kepada anak yang melakukan etika atau mungkin karakter yang baik, ya. Tapi bukan berarti kita memberikan pujian itu terus anak-anak melakukan kebaikan kok ben dipuji, enggak. Jadi sesuatu itu spontan. Jadi begitu melakukan kebaikan langsung pintar, langsung dipuji seperti itu. Nah, dan yang paling penting peran guru sebagai teladan. Yang pertama memberikan contoh dalam berperilaku, mungkin dalam berkata, itu harus bisa dicontoh dengan siswanya. Terus kemudian yang penting lagi menciptakan lingkungan belajar. Jadi guru itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,
agar siswanya itu bisa belajar dengan baik dan tidak malu untuk bertanya karena pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin seperti itu pengalaman Bu Wanti tentang penerapan pendidikan karakter di sekolah. Lalu, nilai karakter apa yang menurut Bu Wanti paling sulit ditanamkan kepada siswa? Oh, karakter yang sulit ditanamkan itu yang pertama, perilaku siswa itu beragam dan sulit disiplin. Nah, itu yang paling sulit, tantangan terbesar. Yang kedua, keseimbangan antara ketegasan dan pemahaman. Nah, ini adalah sesuatu hal sekarang itu yang istilahnya porno ya. Kadang guru itu anak melakukan kesalahan kemudian guru menegur, itu dianggap gurunya jahat. Atau mungkin gurunya dianggap apa ya? Jadi tegas, gurunya sebenarnya tegas, tapi dianggap dikira marah atau mungkin gurunya dikira jahat. Itu adalah tantangan terbesar. Terus yang ketiga, pengaruh terhadap media sosial ya. Karena sekarang itu anak-anak bermain ponsel, gadget ya, media sosial, kadang anak-anak itu bisa mengambil positif dan negatifnya ya. Dan kebanyakan anak-anak itu yang di gadget itu, mereka yang dilakukan itu banyak negatifnya, mungkin ngegame gitu terus. Akhirnya bisa merusak konsentrasi dan itu adalah merupakan tantangan terbesar untuk apa tadi, penerapan pendidikan karakter di sekolah itu adalah tantangan yang terbesar. Nah, 3 itu. Lalu, menurut Anda, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan karakter anak? Oh, pengaruh lingkungan sosial. Menciptakan peluang positif terhadap akses informasi dan kreativitas, tetapi juga resiko negatif seperti penurunan moral dan perilaku buruk yang harus diatasi melalui bimbingan dan pengawasan dari orang tua dan guru. Ya, jadi istilahnya begini, lingkungan sosial itu apa ya? Yang kalau lingkungan sosial itu baik, anaknya itu otomatis baik gitu loh ya. Tapi kalau anaknya mengikuti lingkungannya. Kalau lingkungannya kira-kira mungkin ada sebelah atau mungkin dari sebelah-sebelahnya itu, sebelah rumahnya mungkin atau mungkin lingkungan di sekitar itu tidak baik, itu khawatirnya anak yang dari keluarga baik akhirnya ikut-ikutan gitu loh. Akhirnya jadi tidak baik ya toh. Itu pengaruh lingkungan sosial ya. Kalau untuk pembentuk teknologi yaitu contohnya tadi sudah saya sampaikan, yang pertama teknologi karena gadget tadi. Kadang anak-anak tidak bisa mengambil negatif, padahal positifnya kan banyak bisa mengambil informasi apapun yang baik-baik atau mungkin kalau mengalami kesulitan dalam pembelajaran bisa mungkin browsing di situ. Nah, itu mungkin ya. Kalau dalam sosial dan teknologi untuk membentuk karakter anak. Lalu metode atau pendekatan apa yang paling efektif untuk menanamkan karakter pada siswa? Untuk pendekatan yang pertama adalah keteladanan ya. Ini kan sifatnya di sekolah ya ini tadi ya. Keteladanan seperti tadi, paling enggak seorang guru harus memberikan keteladanan kepada anak dalam berperilaku atau mungkin dalam berkata-kata ya, karena anak-anak itu mudah meniru. Lalu yang kedua pembiasaan, anak-anak dibiasakan pembiasaan yang sederhana. Nanti kalau sering dibiasakan, anak-anak akan melakukan hal-hal yang baik tanpa kita harus menyuruh. Kemudian diskusi tanya jawab. Jadi murid-murid atau mungkin siswa itu dilibatkan ketika akan melakukan pembelajaran atau mungkin pembelajaran tentang yang harus kolaboratif bareng-bareng, itu anak-anak dilibatkan. Seperti itu. Terus kemudian pendidikan keagamaan. Ini anak-anak juga ini penting ini karena mungkin anak-anak sering diajak melaksanakan sholat 5 waktu diwajibkan. Kalaupun anak-anak kadang ada yang nakal tapi hukumnya wajib, mesti mengikuti. Kan kebanyakan anak-anak itu lebih takut sama gurunya daripada orang tuanya. Ya tahu. Untung di sekolah saya ini anaknya manut-manut. Jadi sebelum kegiatan belajar itu habis
pembiasaan pagi itu mesti sholat duha itu tanpa disuruh, sekarang sudah berjalan sendiri. Gitu. Kalau dulu mesti Bu Anti ini sering teriak-teriak, tapi sekarang sudah tidak. Gitu. Terus yang terakhir adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu mungkin kalau ada anak-anak yang melanggar, kalau mungkin yang diampu Bu Anti adalah pendidikan agama Islam, kalau ada anak yang nakal itu mungkin hukumannya Bu Anti paling enggak menghafalkan surat-surat pendek atau disuruh berzikir itu biasanya. Itu disiplin positif. Jadi kalau ada anak yang nakal itu enggak malah tambah pinter, tapi tidak malah tambah bodoh tetapi malah tambah pinter dalam hal hafalan surat-surat pendeknya itu. Bagus sekali. Lalu bagaimana sebaiknya kolaborasi antara sekolah, keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter? Nah, untuk kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat itu sangat penting dan berkaitan. Karena keluarga itu adalah tempat pertama ya. Keluarga adalah berperan sebagai pondasi utama untuk menanamkan nilai dasar dan kasih sayang. Terus kalau sekolah itu menyediakan lingkungan belajar formal dalam mengajarkan etika secara moral. Kalau masyarakat turut berperan dengan memberikan dukungan sosial, nilai-nilai positif dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir, seperti apa harapan Bu Wanti terhadap generasi muda di Indonesia bila pendidikan karakter dijalankan dengan baik? Ya, untuk harapannya kita ini termasuk Gen Z ya. Nah, semoga generasi muda menjadi pribadi yang utuh dan berintegrasi, memiliki kecerdasan emosional, menghadapi tantangan dunia kerja dengan etika serta berkontribusi terhadap bangsa dan negara, dan tak lupa menjadi individu yang optimis, berjiwa pemimpin, dan memiliki rasa tanggung jawab dan sosial yang tinggi. Karena kalau generasi muda memiliki seperti itu, insya Allah negara ini akan menjadi aman karena dipegang oleh generasi muda yang seperti itu. Nah, itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir obrolan. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil tentang pentingnya mendidik untuk membentuk karakter di sekolah. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih kepada narasumber kita atas wawasan yang luar biasa sekali dan juga kepada pendengar yang sudah setia menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.